Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Holidian Nurin Hamdani. Saya dosen Prodi Teknik Instrumentasi Kilang di Politeknik Energi dan Mineral Akamigas atau yang sudah dikenal dengan PEM Akamigas. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi teknik instrumentasi kilang, yaitu mata kuliah teknik digital, sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKTPT, khususnya bidang pengajaran. Mata kuliah teknik digital mempelajari tentang sistem bilangan, dasar-dasar logika, dan rangkaian digital yang diimplementasikan dalam integrated circuit atau IC. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini antara lain, yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dan konversi sistem bilangan dan aljabar boolean. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan operasi aritmatika digital. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami cara kerja integrated circuit, gerbang logika. Yang keempat, mahasiswa mampu membuat rangkaian logika berdasarkan aljabar boolean dan key map. Yang kelima, mahasiswa mampu membuat rangkaian logika pengolah data. Kemudian yang keenam, mahasiswa mampu membuat rangkaian sekuensial. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengetahui aplikasi dari teknik digital. Adapun bahan kajian mata kuliah teknik digital ini antara lain, yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, sistem bilangan yang meliputi desimal, biner, heksa, dan heksadesimal. Kemudian yang ketiga, aritmatika digital. Yang keempat, gerbang logika dasar, mulai dari AND, OR, dan seterusnya, beserta integrated circuit yang related dengan gerbang tersebut. Yang kelima, aljabar boolean, meliputi fungsi boolean, tabel kebenaran, rangkaian logika, timing diagram. Kemudian yang keenam adalah key map. Yang ketujuh, rangkaian pengolah data, mulai dari multiplexer hingga encoder. Yang kedelapan, rangkaian sekuensial atau flip-flop, mulai dari RS flip-flop hingga JK flip-flop. Dan yang terakhir adalah dasar microcontroller sebagai bentuk pengaplikasian logika yang lebih kompleks dalam bentuk microcontroller. Pada tahun ajaran 2022-2023, perkuliahan di PEM Akamigas dilaksanakan secara luring. Tatap muka dilaksanakan di kelas, dan untuk mata kuliah ini metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada tahap pertama, yaitu delivery, hal ini tentang bagaimana materi dalam mata kuliah itu dapat disampaikan kepada mahasiswa secara efektif, sehingga mahasiswa dapat memahami materi tersebut. Dalam perkuliahan ini, saya menggunakan dua media pembelajaran utama, yaitu yang pertama PowerPoint, yang saya buat sendiri dengan merangkum materi dari textbook dan aplikasi di lapangan. Yang kedua, yaitu textbook itu sendiri. Kemudian tentu saja saya membebaskan mahasiswa untuk belajar dari media lain. Di internet tidak sedikit yang membahas teknik digital ini. Saya membagikan media pembelajaran ini kepada mahasiswa, PowerPoint dan textbooknya
saya bagikan kepada mahasiswa agar memudahkan mahasiswa dalam proses belajar baik di kelas maupun di luar kelas. PowerPoint yang sifatnya rangkuman dapat dilengkapi oleh textbook yang menjelaskan secara detail tentang materi yang ada di PowerPoint. Dalam proses yang kedua, yaitu interaktif, saya biasanya selalu mencoba menerapkan yang disebut interactive teaching dengan memaparkan materi dan menyisipkan pertanyaan pemicu agar dapat melatih mahasiswa dalam berpikir kritis dalam proses pembelajaran, dan mereka jadi berani menyampaikan pendapat di kelas. Selain itu, saya juga menyampaikan real case study yang ada di kehidupan nyata, baik kehidupan sehari-hari maupun di industri, agar mahasiswa dapat memahami aplikasi nyata dari teori teknik digital yang diterima di kelas. Di beberapa materi saya juga menerapkan yang disebut team, pair, and share. Saya meminta mahasiswa untuk membuat kelompok untuk kemudian mereka berdiskusi tentang materi tertentu atau permasalahan tertentu yang selanjutnya mereka harus mempresentasikan hasil diskusinya secara kelompok di depan kelas. Proses berikutnya yaitu asesmen. Saya melakukan penyampaian metode evaluasi di awal pertemuan biasanya yang meliputi kontrak kuliah, metode evaluasi, bobot penilaian, serta reward and punishment yang akan diberlakukan di kelas teknik digital ini. Bobot penilaian yang saya terapkan 10% tugas, 20% kuis, 30% ujian tengah semester, 40% ujian akhir semester. Untuk reward, biasanya saya memberikan poin nilai tambahan pada nilai tugas untuk mahasiswa yang aktif di kelas, dan untuk punishment biasanya saya lakukan dengan pengurangan nilai pada nilai tugas untuk mahasiswa yang terlambat mengumpulkan tugas. Hal ini saya terapkan untuk meningkatkan antusiasme, semangat belajar, dan kedisiplinan mahasiswa. Berikut saya coba tayangkan beberapa cuplikan video ketika saya mengajar di kelas untuk mata kuliah teknik digital. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-10 ya. Pertemuan ke-10 kemarin kita sudah bahas tentang fungsi boolean, kemudian image ya, kita review sebentar. Jadi fungsi boolean itu bisa dinyatakan dalam bentuk fungsi gitu ya, persamaan. Kemudian bisa dalam bentuk tabel kebenaran, kemudian bisa dalam bentuk rangkaian logika, lalu dalam bentuk timing data. Kemarin kan sudah kita bahas. Nah, ini bentuk fungsinya atau bentuk aljabar gitu ya. Kemudian di sebelahnya bentuk tabel kebenaran. Nah, ini bentuk tabelnya. Jadi berisi tentang kombinasi input sehingga menghasilkan output tertentu. Tabel kebenaran. Jadi contohnya sudah kita bahas kemarin, ini bentuk fungsi boolean dalam bentuk aljabar. Maksud saya rangkaian logika. Jadi fungsi boolean dalam bentuk rangkaian logika. Jadi ini menggunakan simbol gate gitu ya, gerbang logika dasar mulai dari not, and dan seterusnya ya. Nah, ini dalam bentuk timing ya. Kemarin sudah kita bahas. Ini review saja. Kemudian bentuk kanonik ada dua ya. Sum of product, penjumlahan dari hasil kali. Untuk membuat fungsi boolean dalam bentuk kanonik SOP yang diperhatikan yang outputnya bernilai 1 ya. Jadi dilihat kombinasi input yang menghasilkan output
1. Itu bentuk kanonik SOP. Yang berikutnya adalah POS, Product of Sum. Caranya kebalikannya dari SOP. Jadi yang dilihat adalah kombinasi input ya dari tabel kebenaran ini yang menghasilkan output bernilai 0. Lalu Keymap ini alat atau tabel ya untuk menyederhanakan atau mendapatkan fungsi boolean yang paling sederhana dari tabel kebenaran yang kita punya. Jadi ada keymap 2 variabel, 3 variabel sampai 4 variabel ya. Kemarin kan sudah kita sepakati bahwa variabelnya kita batasi sampai 4 variabel saja. Kalau 5, 6 kebanyakan ya. Jadi kita batasi 4 variabel. Ini kemarin sudah kita bahas semua. Sekarang ke tugas. Akan jelaskan kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mempresentasikan hasil pengamatan saya, yaitu sensor deteksi pada mobil. Yang pertama, salah satu penyebab kecelakaan di jalan yaitu karena tekanan udara di ban yang kurang atau tidak ideal. Tekanan ban kendaraan harus selalu secara rutin, harus dicek selalu. Untuk meminimalisir kondisi tersebut, tekanan ban juga mempengaruhi performa dari kendaraan. Apabila tekanan ban berkurang, maka permukaan ban yang bergesekan dengan jalan akan semakin banyak sehingga menyebabkan laju kendaraan menjadi semakin berat dan hal ini menyebabkan konsumsi bahan bakar semakin turun. Pada hari ini saya memiliki ide untuk bagaimana cara alat deteksi misalnya salah satu ban ataupun 2 ban juga bisa dapat terdeteksi oleh indikator maupun suara. Jadi misalnya ketika salah satu ban kempes, maka dia akan mengeluarkan suara atau sensor tadi. Saya menggunakan teknologika NAND. Pada teknologika NAND ini misal seperti ini kejadian yang roda depan itu kanan dan yang sebelah kiri. Nah, jika misalkan kanan saja yang request ya, ini kan otomatis kan ini kanan kiri dan ini 0 dan hasilnya akan 1. Pada fungsi NAND itu jika ada yang 0 salah satu, dia akan bernilai 1. Dan misalkan kiri saja yang 1, nah nilainya tetap 1. Misalkan sekarang tadi ya, misalkan kiri 1, dia tetap 1. Dan jika pada kondisi stabil, yaitu kiri 1, kanan 1, itu sama dengan bannya telah penuh ya. Jadi dia akan 0. Artinya 0 tidak memberikan reaksi apapun, tidak memberikan efek apapun. Dan misalkan untuk depan dan belakang ya, jadi kita satukan ke depannya ini NAND yang depan ya, ini yang depan dan belakang. Jadi misalkan depannya telah terisi atau 1 telah terisi, maka nanti kan kalau N itu bila salah satu ada yang 1, bila salah satu ada yang 0, maka hasilnya 0 ya. Jadi misalkan dia yang depan ini posisinya tidak bunyi, maka ya hasil alarmnya tidak bunyi. Tapi jika depan itu berbunyi, misalkan depan ini hasilnya 1,
Dan misalkan belakang hasilnya itu lagi seperti ini, maka akan bunyi. Ya, Pak. Terus kan ada 4 kombinasi dong kalau yang depan belakang silakan. Ya, jadi ini depannya Pak ya. Depan itu kita pakai satukan jadinya Ya, oke, terima kasih. Jadi memang yang dikerjakan oleh kami itu nggak salah, cuman kurang lengkap aja. Karena nggak pakai simet ya, artinya dia bikin logikanya itu ya karena hanya 2 input bisa ini pakai net, ya kan? Karena hanya 2 input. Kalau 3 input itu kan susah untuk nggak segampang 2 input. Kalau di nalar ya pakai nalar. Ini pakai gerbang N, ini pakai gerbang N karena pakai nggak salah, kerjaan dummy ini nggak salah. Cuman kurang lengkap keymapnya aja. Ya. Silakan yang ada pembahasan keymapnya yang berada. Semari ya. Semari. Ya, silakan. Nama siapa? Atas nama siapa? Inputnya ada berapa? Tadi kayaknya 2 dulu kan? Ini 4 Itu 2. Siapa? Habis. Ya. Gak usah ditambah lagi kan udah. Oh ya. Baik, jadi di sini saya membawa topik pada gerbang logika kali ini yang berjudul pembatasan level batas bawah dan batas pada tangki dengan batas analogi gerbang logika. Nah ini disclaimer dulu ya. Biasanya tuh nggak bisa juga ya kayak diterapkan di dunia nyata, kadang-kadang nggak bisa juga. Cuman ini kita bisa menerapkan, kita bisa analogikan sebagai gerbang logika ya, seperti itu. Nah, di sini ada deskripsinya. Pertama, di mana tangki, ada sebuah tangki yang memiliki level batas bawah dan batas atas. Semisal pada kondisi ini kita membuat analogi menggunakan gerbang logika apa ya? Nah, ini gerbang logika OR dengan 2 inputan. Lalu di mana jika level tangki itu lebih kecil dari batas bawah, jadi misalkan batas bawahnya ini tuh segini dan batasnya segini. Nah, semisal posisi fluida itu berada di batas bawah, lalu maka ini akan menyebabkan dari batas bawah atau level tangki lebih besar dari batas atas. Misalkan di sini full ya, overflow ya, overload. Nah, maka misal ada situasi kayak gini, ada kondisi di mana lebih turun dari batas bawah dan lebih naik dari batas atas, maka faktornya itu pompa akan menghidupkan fluida. Misalnya dia itu kurang dari batas bawah, pompa hidup untuk mengisi fluida. Lalu misal batas atasnya itu hidup, maksudnya kalau lebih dari atas, maka pompa akan menyedot atau mengalirkan kembali ke fluida tersebut sehingga
supaya bisa pada kondisi normal. Jadi kondisi normal. Nah, jadi tuh misal posisinya itu berarti kalau kita masuk inputan batas bawah dan inputan B dan inputan B itu sebagai batas atas, maka kita dapatkan misalkan input A itu 0, otomatis batas bawahnya itu di atas, normal ya. Input B nya juga nggak melebihi dari batas atas, itu normal. Berarti pompa tidak perlu hidup. Nah, untuk input A ini batas bawahnya ini 0 ya. Dan nah, di sini kan ada di input B yang di batas atas. Jika perlu, otomatis pompa harus menggerakkan atau perlu mengisap kembali fluid yang ada di dalam tangki atau akan mengeluarkan kembali fluid yang di dalam tangki ke sistem dalam perpipaan lain seperti itu. Sama halnya dengan inputan A, ketika dia batas bawahnya kurang dari batas bawah, maka pompa akan menyebut kembali tidak untuk mengisi tangki yang ada di dalam. Nah, misalnya ini ada kondisi di mana inputan A itu atau inputan B itu berada di batas bawah dan batas atas, otomatis dibangun juga bakal ke-trigger lah, selain seperti itu. Lalu untuk karena umumnya kita bisa ambil di sini, kita dapatkan hasilnya ini 0, 1, 1, 1, dan bisa kita dapat SOP itu sebagai A plus B sama dengan B. Nah, untuk konjugitnya itu seperti ini aja. Kalau berarti ini Y A B. Ya, terima kasih. Jadi ini. Nah, ini menarik nih, yang punya Afis ini nanti kita akan bahas tentang kondisi downcat atau apa ya. Jadi gini, Afis. Input A ini kamu misalkan sebagai level switch ya. Ini level switch bawah, gitu ya. Bawah. Yang ini level switch atas. Saya yang masih bingung itu, yang masih ragu, outputnya ini pompa in atau pompa out. Nah, sebenarnya output itu pompa nge-trigger, pompa nge-trigger kedua fluid ini, apakah dia harus out atau pompa harus in. Jadi pompa ini nge-trigger, pompa itu bergerak gitu loh, kapan pompa ini bergerak gitu. Kalau misalnya pompanya itu kondisinya pada tangkinya pada kondisi normal atau tidak berada di batas bawah dan tidak berada di batas atas, maka pompa kayak gitu enggak. Nah, seperti itu. Yang saya tahu ya pompa hanya bisa satu kerjanya ya. Kalau nggak didot, ya isi. Ya. Berarti ini kan dua pompanya, berarti outputnya dua, ya kan? Ya. Paling ya kalau koreksi dari saya jangan pompa lah, misalkan valve aja. Jadi ada tangki misalkan seperti ini ya. Di sini ada level switchnya nih satu, ya. Di sini juga ada level switch. Nah, di bawah ada valve-nya ya, kontrol valve misalkan, ya. Kapan si kontrol valve ini akan buka supaya airnya berkurang? Di sini ada isi konstan ini, misalnya. Ini lebih lebih di sini kalau dikasih pompa saja boleh, ganti kontrol valve boleh, lebih masuk akal karena pompa itu nggak bisa in sama out, nggak bisa dari satu arah ya. Kalau in ya bisa jadi yang nggak bisa. Nah, yang kondisi yang saya maksudkan tadi ini kan air ya, isi. Kalau ini A, ini B, airnya di sini. Berarti A-nya 1, ya kan? B-nya 0 ya. Kondisi ini terpenuhi. Apa yang terjadi? Misalnya ini 1 nih, pas. Outputnya kan yang menentukan si Afis ya. Jadi terserah yang bisa. 1 itu nanti diterjemahkan apa? Apakah
Oh, ini pakai MBB. Kenapa? Oh, diesel. Sudah bisa. Oh, IC-nya 74 LS 08. Nggak usah pada-pada, itu cuma bergetes doang. Oke, kita cukupkan untuk hari ini ya. Jadi tugasnya jangan lupa dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Jadi minggu depan itu sudah terkumpul di ketua kelas ya, ya. Dan tugasnya 2, kerjakan soal ini sama bikin simulasi dari rancangan kalian masing-masing ya. Kumpulkan sama file multisim atau EWB atau Proteus. Oke, ada di sini sebelum kita tutup. Ini tulis tangan apa? Nah, dicek ya, jangan ada lagi yang tulisan di foto ya. Bisa bilang gawe Word dan lebih bagus ya. Lima tanya, kan? Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.